Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin. Alladzi sumiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fil ardin arwahuna wa arwahul alamin li turabi maqdamil fida wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijah al-Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif. Warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Malam penuh berkah nisfu Sya'ban, kita ucapkan selamat kepada kaum muslimin, terkhusus kepada para penanti, para pecinta keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teriring puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala karuniakan kepada kita kenikmatan kerinduan, kenikmatan penantian. Malam nisfu Sya'ban kali ini kita awali senantiasa dengan doa, dengan menghantarkan pahala majlis kepada almarhumin kita semua, terkhusus Allah yarham guru ayahanda tercinta. Beliau yang telah membukakan bagi kita cahaya kerinduan ini di ruangan tengah Masjid Nabawi, persis di bagian tengah. Masjid Nabawi terbagi beberapa bagian, bagian lama, lalu ada bagian pemugaran dan ada bagian perluasan. Bagian tengah yang dimaksud adalah bagian pemugaran. Pada bagian pemugaran itu ada nama-nama para imam Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam dalam kaligrafi ruangannya. Selain para imam, yang lainnya adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para imam itu dalam kategori umum masuk ke dalam tabi'in atau bahkan tabi'it tabi'in. Dan tidak ada satupun di antara tabi'in atau tabi'in yang masuk dalam kaligrafi di Masjid Nabawi. Tidak ada satupun. Hatta bahkan para imam mazhab fikih atau para imam hadis, penulis-penulis kitab induk hadis yang menjadi rujukan kaum muslimin untuk beramal beribadah, nama-nama beliau tidak dicantumkan di dinding Masjid Nabawi. Tetapi nama para imam yang 12 ada di dinding Masjid Nabawi. Ruang bagian masjid yang dipugar itu persis di bagian tengah. Kalau kita lihat kiri kanan, lihat tengahnya, ada kaligrafi nama Muhammad Al-Mahdi Ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Mestinya menjadi pertanyaan bagi kita semua, siapa tokoh yang dimaksud? Mengapa nama itu ada pada dinding Masjid Nabawi? Sampaikan kepada kami kisah tentang dia yang namanya ada persis di tengah-tengah Masjid Nabawi, yaitu Muhammad Al-Mahdi Ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Pada malam nisfu Sya'ban ini ada dua hal. Satu, orang sering menyebut malam dibagikannya, ditetapkannya kitab, dibagikannya ketentuan untuk tahun yang akan datang.
diterimanya kitab kita diantar oleh para malaikat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kebanyakan doa kita adalah meminta supaya kitab amal kita ini yang dihantarkan oleh para malaikat, Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita, Allah Ta'ala perbanyak amal kita. Atau misalnya supaya kita diberikan karunia rezeki yang banyak dan sebagainya. Fadilah membaca surat Yasin misalnya pada malam nisfu Sya'ban. Jadi malam ini bisa tentang kita, tentang permohonan kita kepada Allah Ta'ala agar kitab amal kita diterima, agar dosa-dosa kita diampuni, agar setahun ke depan bagi kita lebih baik lagi. Itu sebagian yang berdoa pada malam ini. Dan yang kedua adalah yang menjalani malam sebagai ungkap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ungkap cinta, ungkap kerinduan karena pada malam nisfu Sya'ban dilahirkan teladan kekasih hati sahibil asri waz zaman ajallallahu taala farajahu syarif. Ada dua kita pada malam hari ini yang memohon catatan amal dan yang memohon keterhubungan dengan sahibil asri waz zaman ajallallahu taala farajahu syarif. Sebetulnya kedua-duanya tidak dapat dipisahkan. Allah Ta'ala itu menggunakan banyak kata untuk karunia. Misalnya dalam doa malam Jumat yang tadi dibaca sebagai pengantar doa Kumail, paling tidak disebutkan 3 kata untuk karunia. Pertama, ya daimal fadli alal bariyah. Fadl, wahai yang karunianya tidak pernah berhenti pada makhluknya. Lalu yang kedua, ya basital yadaini bil atiyah, wahai yang tangannya, maksudnya Allah Ta'ala dari apapun yang disifatkan, wahai yang tangannya selalu terbuka dengan pemberian, atiyah. Jadi ada fadl, ada atiyah. Lalu yang ketiga, ya sahibal mawahibis saniyah. Ada mawahib, jamak dari mauhib, juga pemberian, hadiah. Dalam doa malam Jumat itu ada fadl, ada atiyah, ada mawahib. Kita coba cari katanya. Kalau fadl karunia keutamaan, kalau atiyah penganugerahan, mauhib pemberian, supaya beda katanya dalam bahasa Indonesia. Ada fadl, ada atiyah, ada mauhibah atau jamak jadi mawahib. Dalam kajian bahasa ada perbedaan dari fadl, atiyah dan mauhibah. Ada karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita tanpa kita minta. Dalam artian seperti nafas yang kita tarik ini, itu karunia Allah Ta'ala. Lalu ada atiyah, sesuatu yang kita minta kemudian Tuhan beri. Jadi betul-betul kita mohonkan kemudian Tuhan beri. Yang ketiga ada mauhibah. Ketika Allah Ta'ala karuniakan kepada kita kebaikan-kebaikan di dunia yang kita tidak layak untuk menerimanya, yang kita tidak berhak untuk menerimanya. Dalam bahasa doa Kumail misalnya, kam min tana'in jamilin lastu ahlallahu nasyartah. Ya Allah, betapa banyak pujian baik yang aku tidak layak menerimanya, Engkau sebarluaskan. Dalam banyak riwayat itu, dalam doa munajat Sya'baniyah tadi kita baca, ya Allah, tidak henti-hentinya Engkau memberikan kepada aku kebaikan sepanjang hidupku. Mohon tidak Engkau hentikan kebaikan itu setelah kematianku. Ya Allah, Engkau tutup aib-aibku ini di dunia, sedangkan aku lebih memerlukannya nanti di hari akhir. Ketika aib kita itu ditutup di dunia ini, itu karunia Allah Ta'ala. Kita tidak layak menerimanya sebetulnya. Dan kita tetap memohon kepada Allah Ta'ala agar semoga Allah Ta'ala tutup aib kita itu di akhirat nanti, inda ru'usil ashhad, di hadapan para saksi, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan al-ma'sumin alaihi afdhalut tahiyyati wat taslim. Nah, itu mauhibah. Ada fadl, ada atiyah, ada mauhibah. Ada satu lagi, ini bahasa Arab, yaitu
minnah. Mim nun ta marbutah. Minnah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kata minnah ini dalam surat Al-Qasas surat ke-28 ayat ke-5. Kita baca dari awal ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tasin mim tilka ayatul kitabil mubin. Tasin mim itulah ayat-ayat Alkitab yang nyata. Natlu alaika min naba'i Musa. Di situ kata kuncinya. Allah Ta'ala menyampaikan kepada baginda Nabi SAW, natlu alaika. Natlu, Bapak sudah sangat familiar dengan kajian Daqaiqul Quran. Natlu alaika, Allah Ta'ala menceritakan pada baginda Nabi SAW min naba'i Musa wa Fir'aun, dari cerita, dari kisah, dari berita Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun. Di situnya kata natlunya fi'il mudhari', present tense. Tetapi ketika menceritakan tentang Fir'aun semuanya past tense. Ada ganti-ganti bentuk kata kerja. Seperti kalau dalam bahasa Indonesia, kami tengah mengisahkan kepadamu cerita Musa dan Fir'aun. Natlu fi'il mudhari'. Tapi cerita tentang Fir'aunnya semua past tense. Inna Fir'auna ala fil ardi. Sesungguhnya Fir'aun itu setelah melampaui batas di muka bumi. Wa ja'ala, dan menjadikan, dan telah menjadikan. Jadi alanya fi'il madi past tense, lalu ja'alanya fi'il madi juga past tense juga, dan telah menjadikan pengikutnya atau penduduknya syi'an, bergolongan-golongan. Nah, makanya kalau kelihatan ayat Al-Qur'annya nanti terlihat kekhususannya, karena setelah itu Al-Quran kemudian menyebut satu hal disifatkan kepada Fir'aun, tapi tidak menggunakan past tense, menggunakan present tense, yaitu yastad'ifu ta'ifatan minhu. Seakan-akan Al-Quran tidak konsisten. Kenapa ala past tense, lalu ja'ala past tense, tapi yastad'ifu ta'ifatan minhum fi'il mudhari'. Ia membuat lemah sekelompok di antara mereka. Ia menzalimi sekelompok di antara mereka. Tiba-tiba jadi present tense di situ. Lalu yudzabbihu abna'ahum, present tense lagi, menyembelih, memenggal, membunuh anak-anak mereka. Wa yastahyi nisa'ahum, dan mempermalukan perempuan-perempuan mereka, lagi-lagi menggunakan present tense. Dalam terjemahan Indonesia tidak terlalu kelihatan. Terjemahan Indonesia saya bacakan. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki, membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Ini terjemahan keliru. Coba kalau dilihat di yang Kemenak mungkin sudah direvisi. Yastahyi nisa'ahum itu membuat malu perempuan, mempermalukan perempuan. Haya kata dasarnya, haya itu malu. Tapi dalam terjemahan di HP saya, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka, bukan dari haya tapi dari hayyun, dari hidup gitu. Walaupun dalam tafsiran memang ini cara Fir'aun untuk menghabiskan satu kaum, menghabiskan satu kelompok. Saya dalam tafsir Al-Mizan. Jadi anak laki-lakinya disembelih, anak perempuannya dibiarkan hidup. Nah, kata yastahyi nisa juga bisa berarti mempermalukan perempuan-perempuannya. Nah, itu semua pakai present tense. Innahu kana minal mufsidin. Balik lagi, sesungguhnya ia kana menunjukkan past tense, termasuk di antara orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, ayat kelimanya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi. Dan kami Allah Ta'ala berkehendak memberikan karunia. Kata memberikan karunianya menggunakan kata
namunna, dari minnah. Tidak menggunakan fadl, tidak menggunakan atiyah, tidak menggunakan mauhibah. Tapi wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu. Dan kami berkehendak untuk memberikan karunia kepada orang-orang yang tertindas di muka bumi. Wa naj'alahum a'immah. Kami akan jadikan mereka para pemimpin. Wa naj'alahumul warithin. Kami akan jadikan mereka para pewaris bumi. Semua menggunakan present tense. Namunna, naj'alahum diulang 2 kali. Namunna, minnah, menurut Alamah Tabatabai yang mengambil dari Mufradat Ar-Raghib Al-Isfahani. Satu saat ada perbincangan tentang tanda-tanda akhir zaman. Bagaimana kita menyambut kedatangan akhir zaman itu? Hubungannya itu surat Al-Qasas ayat kelima ini. Wa nuridu, Allah Ta'ala berkehendak, kami berkehendak, menggunakan present tense. Dikembalikan present tense itu kepada natlu. Sesungguhnya kami, Allah Ta'ala, kisahkan kepadamu ya Rasulullah tentang cerita Nabi Musa dan Fir'aun. Karena dalam tafsir dan terjemahan fil ardinya itu akan kembali ke Mesir. Di dalam tafsir dan terjemahan, sesungguhnya kami berkehendak untuk memberikan karunia kepada orang-orang yang tertindas di muka bumi, dalam kurung Mesir. Karena ceritanya tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Mestinya kalau Mesir tidak menggunakan present tense, tapi menggunakan past tense. Dan sudah kami karuniakan kepada orang-orang yang tertindas, yaitu Bani Israel. Mereka yang tertindas dan sudah. Tapi Al-Qur'annya menggunakan bentuk present tense. Dia kembali kepada natlu, kami Allah Ta'ala, kami kisahkan kepadamu ya Rasulullah cerita Musa dan Fir'aun. Untuk apa? Sesungguhnya kami berkehendak untuk memberikan karunia kepada orang-orang yang tertindas di muka bumi. Jadi cerita Nabi Musa dan Fir'aunnya itu ala sabilil mithal, sebagai perumpamaan bagi setiap yang tertindas di muka bumi. Akan datang kepada mereka itu seseorang seperti Nabi Musa alaihissalam yang akan membebaskan ketertindasan mereka, yang akan membawa mereka menuju kemerdekaan. Dan di situ indahnya Al-Quran menggunakan kata minnah. Kata Alamah Tabatabai dalam Mufradat Ar-Raghib Al-Isfahani, minnah adalah satu nikmat yang thaqilah, nikmat yang berat. Nikmat yang berat. Jadi thaqil, inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Atau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni tarikun fikum ats-tsaqalain. Sesuatu yang sangat berat. Begitu beratnya nikmat ini sehingga Bani Israel dalam tanda petik tidak mampu untuk memahaminya. Kehadiran Nabi Musa alaihissalam itu menjadi ujian bagi Bani Israel. Nikmat yang teramat berat. Nabi Musa itu minnah bagi Bani Israel. Tetapi kita semua tahu ceritanya. Sampai 40 tahun lamanya, kemudian wandering ya di padang pasir. Nah, Allah Ta'ala melalui ayat ini, kalau kita ceritakan ayat ini, surat Al-Qasas 28 ayat 5, belum pernah menemukan perwujudannya di dunia sejak awal. Misalnya kita tanya, kapan orang yang tertindas itu jadi pemimpin? Kapan orang yang tertindas itu jadi pewaris bumi? Cerita yang mana? Pada penggalan kisah yang mana? Itu belum pernah ada hikayatnya dalam sejarah umat manusia. Dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam, ini satu di antara ayat zuhur Imam Zaman ajjallahu taala farajahu syarif. Wa nuridu an namunna, dengan menggunakan present tense menunjukkan keberlangsungan karunia Allah Ta'ala. Pada saat yang sama ini minnah, nikmat yang teramat berat. Sebagaimana Bani Israel waliyadzubillah
yang menantikan imam zaman ajallahu ta'ala syarif itu menjadi seperti Bani Israel terhadap Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kata kunci pada kelompok penanti imam zaman ini adalah alladzina studaifu fil ardi, orang yang mustadafin di bumi. Sehingga kata mustadafin akan selalu dekat dengan para penanti imam zaman ajallahu ta'ala farajahu syarif. Allah yarham misalnya menyampaikan tentang pemberdayaan mustadafin. Istilah mustadafin sering kita dengar karena akarnya adalah ayat ini. Ketertindasan tidak selalu berarti lemah dalam hal fisik atau misalnya secara ekonomi dan lain sebagainya. Kata istadafa mustadafin sebetulnya pecinta ziarah, tapi ziarahnya ziarah orang soleh. Kepada siapa kita minta doa? Kepada mereka yang masih hidup atau kepada mereka yang sudah tahu hakikat kehidupan yang sesungguhnya? Jadi kalau mau minta doa pada yang masih hidup atau minta doa kepada yang sudah tahu kehidupan yang sesungguhnya. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, "An-nasu niyamun idza matu intabahu." Manusia itu tertidur, ketika mereka meninggal dunia mereka baru bangun. Jadi kalau mau minta doa, minta sama yang tidur apa sama yang bangun? Mintalah kepada yang sudah tahu hakikat kehidupan sesungguhnya. Sekali lagi, ziarah orang soleh, karena mereka balahyaun inda rabbihim yurzaqun. Yang ditindas, yang dizalimi. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina studaifu, dan kami berkehendak untuk memberikan karunia kepada orang-orang yang tertindas di muka bumi. Kata ustudaifu di situ menunjukkan dia ditindas bukan oleh kehendaknya. Beda dengan du'afa, beda dengan orang-orang yang lemah. Sehingga kata mustada'afin tidak menunjukkan kelemahan. Mustada'afin justru adalah kekuatan. Orang yang melawan ketertindasan karena dia ditindas. Kalau orang yang lemah itu du'afa. Kalau ini mustada'afin, orang-orang yang dilemahkan. Kenapa dia dilemahkan? Karena dia kuat. Kenapa orang ingin menjatuhkan seseorang? Karena orang itu berada di atas kita. Karena itu ingin kita jatuhkan. Kalau orang dia sudah di bawah, mau bagaimana lagi dijatuhkan? Orang mendengki kita, orang menyakiti kita, orang membuat kita sulit karena mereka melihat kita di atas. Karena itu ingin mereka jatuhkan. Dan kalau sudah jatuh, ingin mereka injak, jangan sampai bangkit lagi. Itu orang-orang tertindas. Orang tertindas tidak berarti lemah, tapi justru orang-orang yang kuat. Mereka yang ditekan. Kenapa ditekan? Karena selalu gerakan itu ke atas. Nah, itu orang tertindas. Orang-orang yang tertindas itu justru adalah orang-orang yang mulia. Dan Allah Ta'ala bangkitkan pemimpin itu, a'immah itu, dari mereka yang tertindas, dari mustadafin. Dan itu artinya orang-orang yang kuat. Ini pembicaraan saya waktu itu di depan Masjidil Haram, bahwa bagaimana caranya kita itu mempercepat kehadiran imam zaman ajallahu ta'ala farajahu syarif. Saya jawab dengan membuat kita, karena satu di antara tugas kenabian itu adalah melepaskan belenggu keterikatan manusia dari apapun. Itu Allah yarham, kita ingat menyampaikan ayat itu, wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Melepaskan belenggu pada manusia, termasuk misalnya keterikatan kita secara ekonomis. Kita itu harus mandiri, harus independen, harus lepas dari kebergantungan kepada sistem, kepada manusia dan lain sebagainya. Dan untuk itu pasti kita ditekan. Itulah mustadafin. Tujuan ibu dan bapak membantu satu sama lain itu melepaskan belenggu yang mengikat sesama kita.
Jadi ketika ada orang yang memerlukan bantuan dana supaya ia tidak terikat masuk dalam sistem itu, kita berikan bantuan. Orang ada usaha, kita berikan usaha menjadi mandiri, menjadi independen. Itu sebetulnya tugas para penanti pengikut Imam Zaman ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Minnah adalah ujian, adalah nikmat yang berat itu. Malam hari ini adalah malam kelahiran Imam Zaman ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Dan saya tidak bisa tidak untuk membayangkan apakah, karena ini dikisahkan pada cerita Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, apakah kita ini seumpama Bani Israel yang tidak berusaha untuk melepaskan belenggu, tidak berusaha untuk melepaskan keterikatan, yang hatta ketika Nabi Musa datang pun masih juga didustakan oleh Bani Israel. Dalam lanjutan ayat surat ke-6, wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Dan kami tetapkan kedudukan mereka di muka bumi dan akan kami perlihatkan. Kedua-duanya menggunakan bentuk fi'il mudhari, present tense. Numakin present tense, nuria present tense. Tapi bukankah Fir'aun dan Hamannya sudah lama binasa? Itu bisa ada dua penafsiran, bahwa itu simbolis Fir'aun dan Haman, atau bahkan mereka masih melihat kebangkitan orang-orang yang tertindas di muka bumi, atau kuncinya pada kata junudahuma, tentara mereka berdua. Itu yang akan selalu ada sepanjang masa, tentara Fir'aun dan tentara Haman. Kami akan tetapkan, teguhkan kedudukan orang-orang yang tertindas di muka bumi itu, imam-imam yang tertindas di muka bumi itu, dan memperlihatkan kepada Fir'aun, Haman, dan bala tentaranya. Nah, itu yang akan terus berlangsung hingga akhir zaman. Jadi kata kuncinya pada malam hari ini adalah minnah, nikmat terberat. Nisfu Sya'ban ini, kata Alamah Bahjah, kita akan memohonkan banyak hal, tapi di antara sebab doa kita tidak dekat dengan ijabah Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak memohon kepada Allah taala apa yang paling kita butuhkan. Kita minta apa yang kita inginkan. Orang bertanya pada Alamah Bahjah apa yang paling kita butuhkan? Beliau menjawab, kehadiran sahibil asli wal zaman ajallahu ta'ala farajahu syarif. Betapa banyak ketidakadilan di dunia ini, mohonkanlah jawabannya dari Dia yang akan menegakkan keadilan. Ada orang-orang yang mustad'afin. Sekali lagi, mustad'afin bukan berarti lemah secara ekonomi, tapi orang-orang yang ingin bangkit tapi ditekan, orang-orang yang ingin melawan tapi dipersulit dan lain sebagainya. Itu mustad'afin. Kalau kita tidak termasuk itu, misalnya kita ini merasa hidup nyaman-nyaman saja, tidak ada tekanan, berarti kita tidak termasuk mustad'afin fil ardi, tidak termasuk yang akan menjadi pewaris bumi. Tinggal lihat saja apa yang kita alami. Apakah kita termasuk mustad'afin? Sekali lagi, mustad'afin beda dengan du'afa. Mustad'afin justru karena misalnya ketika ada orang-orang yang masuk neraka, lalu para malaikat bertanya, kenapa kalian masuk neraka? Mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ardi. Kami ini dahulu orang-orang lemah di muka bumi. Itu dikoreksi oleh malaikat. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah Ta'ala ini luas sehingga kalian bisa hijrah di atasnya? Maksudnya kalian tidak tepat mengatakan diri, menjadikan alasan lemah kalian itu sebagai mustad'afin. Yang benar kalian du'afa, kalian itu orang-orang lemah, bukan mustad'afin. Mustad'afin justru orang yang melawan. Sekali lagi, mustad'afin beda dengan du'afa. Pemimpin Islam, pembebas mustad'afin. Ini tulisan Allah yarham, Tanwir yang bersejarah, itu kita hadirkan kembali pada nisfu Sya'ban ini. Nah, pemimpin Islam itu adalah pembebas mustad'afin, bukan pembebas du'afa. Kalau du'afa kita sendiri yang harus membebaskan diri kita dari itu.
Kembali ke ayat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi. Dan kami berkehendak. Ketika Allah Ta'ala menggunakan kata nuridu, artinya itu iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iradah Allah Ta'ala itu seiring dengan kudrahnya. Kudrah, iradah, wa nuridu. Jadi ini kepastian kehendak. Kalau ibu dan bapak sering mengatakan itu kehendak Allah Ta'ala, ada masya Allah dan ada iradah Allah. Iradah Allah itu berkenaan dengan takwiniyah, dengan keberlangsungan wujud, dengan kaun, dengan semesta. Nuridu adalah kehendak semesta. Jadi kehendak Allah Ta'ala yang tidak mungkin dapat diubah. An-namunna, kami berikan karunia, tapi sekali lagi karunianya minnah adalah karunia yang berat. Nikmatun thaqilatun, kata Alamah Tobat-Tobai mengutip Ar-Raghib Al-Isfahani. Minnah adalah nikmat yang berat. Untuk beroleh nikmat ini kita harus masuk dalam kelompok yang alladzina stud'ifu fil ardi, masuk ke dalam kelompok yang mustad'afin di muka bumi. Selama kita belum masuk pada kelompok mustad'afin, Allah Ta'ala tidak akan karuniakan minnah itu. Tapi mustad'afin bukan berarti kita tidak berbuat. Mustad'afin justru adalah orang yang berbuat sebaik yang kita mampu. Penantian Imam Zaman itu adalah penantian yang aktif, membuat kita ini berusaha menjadi lebih baik, lebih berhasil, lebih sukses dalam segala bidang. Kemudian dalam keberhasilan, kesuksesan itu lalu ada tekanan dan lain sebagainya. Itulah mustad'afin. Wa naj'alahum a'immah wa naj'alahumul warithin. Kami akan jadikan mereka para imam, para pemimpin, dan kami akan jadikan mereka para pewaris bumi. Malam hari ini secara khusus mohon doa pada orang-orang yang tertindas itu, pada saudara-saudara kita yang dizalimi, yang dianiaya, yang tidak diberikan haknya, yang disalahpahami, yang tidak dapat berbuat banyak untuk lepas dari kondisi yang sedang dihadapi. Mereka lah mustad'afin. Kalau kita belum termasuk mustad'afin itu, at least, saya selalu ingat Allah yarham, paling tidak jadilah para pecinta mustad'afin. Karena mustad'afin ini karunia yang berat, nikmat yang berat. Sekali lagi, minnah itu nikmat yang berat. Jadi mustad'afin itu karunia, itu nikmat, tapi nikmatnya minnah, bukan atiyah, bukan mauhibah. Mungkin tidak ada di antara ibu dan bapak yang berdoa, ya Allah jadikan aku mustad'afin. Kan tidak ada. Apa malam ini ada yang berdoa, ya Allah jadikan aku mustad'afin? Ada tidak? Tidak ada. Padahal dari yang mustad'afin itu Allah Ta'ala jadikan imam, Allah Ta'ala jadikan mereka pewaris bumi. Kenapa? Jelas sekali ayatnya. Karena itu adalah nikmat, tapi nikmatnya berat ya. Mustad'afin itu nikmat, tapi tidak ada yang malam ini minta supaya jadi mustad'afin. Apa ada akan keluar dari kita kalimat, ya Allah jadikan aku orang-orang yang mustad'afin di muka bumi? Kita bisa bertanya kepada hati kita masing-masing. Karena itu ya menjadi nikmat yang berat. Padahal Allah Ta'ala karuniakan para imam itu dari tengah-tengah orang yang teraniaya, yang tertindas. Mencintai Imam Zaman, ajallahu ta'ala syarif, teriring sekali lagi ucapan selamat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang suci, terutama malam ini dan besok sebagai hadiah pada baginda Nabi dan keluarganya yang suci untuk kehadiran Imam Zaman ajallahu ta'ala syarif. Jadilah kita semua, jadilah ibu dan bapak, suara-suara mereka yang tertindas, suara-suara orang yang dizalimi, jadilah suara-suara para mustad'afin. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kita semua yang mendoakan kehadiran Imam Zaman pada malam ini, bersyukur atas kehadiran Imam Zaman pada malam ini, tetapi tidak menyertakan dalam doa kita untuk keterbebasan saudara kita yang teraniaya, saudara kita di Palestina, di Yaman, di Bahrain, di Saudi, di Irak, di berbagai tempat, di tanah air juga banyak sekali yang teraniaya, yang tertindas, yang tidak dapat diberikan haknya. Jadi bagaimana mungkin kita
mengatakan menjadi para pengikut Imam Zaman ajallahu ta'ala syarif, sedangkan alladzina stunifu tidak kita sertakan dalam doa-doa kita. Jadikan hadiah terindah untuk Imam Zaman, untuk baginda Nabi. Mudah-mudahan niat kita untuk selalu menjadi para pejuang dan pembebas mustadafin. Oh, ada yang bertanya, silahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Suatu saat di majelis Sayyid Fadullah rahimahullah, seorang bertanya, Sayyidina, bukankah Imam Zaman ajallahu ta'ala syarif itu akan datang kalau dunia sudah kacau balau, sudah diliputi oleh kezaliman, ba'dama muliatil ardu zulman wa jawra. Jadi bagaimana kalau untuk membantu kehadiran Imam Zaman, kita percepat saja kekacauan dunia ini? Gitu, kata yang tanya. Kita percepat saja kezaliman yang ada di dunia ini. Bukankah itu hadisnya begitu? Jawaban Sayyid Fadullahnya kesempatan yang lain aja ya. Tapi sama seperti yang Abbas tanyakan. Bukankah imam itu akan datang pada akhir zaman? Begitu imam datang lalu dunia kiamat, untuk apa? Kan disebutnya akhir zaman. Nah, kata akhir zaman sudah digunakan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak awal. Mengapa? Karena sebetulnya setiap zaman itu adalah akhir zaman. Iya. Kemarin akhir zamannya itu kemarin. Hari ini akhir zamannya itu hari ini. Besok akhir zamannya besok. Setiap zaman selalu adalah akhir zaman. Tapi apakah akhir zaman itu artinya dunia akan segera selesai? Belum tentu. Hadisnya hanya menyiratkan kedatangan Imam Zaman walaupun dunia tinggal sisa 1 hari gitu. Berarti kan akan selesai. Nah, yang kedua, dalam satu riwayat, kehadiran Imam Zaman itu adalah menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan. Ba'dama muliatil ardu zulman wa jawra. Setelah bumi diliputi oleh kezaliman dan kesewenang-wenangan. Ini bumi diliputi kezaliman itu kezaliman waktu yang dekat dengan Imam Zaman atau kezaliman sampai seusia bumi. Pokoknya selama bumi itu ada kezaliman, imam akan hadir menegakkan keadilan. Nah, kira-kira itu untuk menegakkan keadilan terhadap bumi yang sudah dizalimi sekian ribu tahun, sekian puluh ribu tahun, sekian mungkin juta tahun, berapa waktu yang diperlukan untuk menegakkan keadilan itu? Misalnya di tempat antah berantah ada masjid besar, tapi dibuat dengan menggusur tanah seseorang. Masjid itu diperluas, tapi dengan mengambil tanah orang lain. Nah, Imam Zaman ajallahu ta'ala syarif akan mengembalikan tanah itu kepada yang punyanya. Itu menegakkan keadilan. Dalam mazhab Ahlul Bait alaihissalam tidak boleh sholat di tempat yang gasab, walaupun itu dijadikan tempat ibadah. Tapi kalau tanahnya itu tidak diambil dengan hak, sholat di situ tidak sah. Nah, itu akan dikembalikan oleh Imam Zaman. Bayangkan semua ketertindasan yang selama ini terjadi gitu. Apakah selesai dalam 1 hari misalnya ya? Nah, kan menegakkan keadilan setelah bumi diliputi oleh kezaliman. Jadi dalam doa faraj wa tumatti'ahu fiha tawila. Tawila artinya untuk masa yang sangat panjang, dan memerintah di muka bumi ini dalam masa yang sangat panjang, mengembalikan keadilan dalam masa yang sangat panjang. Apakah itu artinya Imam Zaman ajallahu ta'ala syarif berusia panjang? Itu pembahasan berikutnya. Karena kalau saya sampaikan misalnya ada ziarah yang menyebut salam kepada Imam Zaman dan kepada para amir setelah imam. Nah, itu maksudnya bagaimana? Jadi setelah imamah ada imaroh gitu. Tapi itu pembahasan yang lain. Ya, makasih. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immah wa naj'alahumul
warithin. Kami berkehendak untuk memberikan karunia kepada mereka yang tertindas di muka bumi, menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka pewaris bumi. Naj'ala itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Yang kita upayakan itu sakinah bersama keluarga. Tapi mawaddah dan rahmah itu karunia Allah Ta'ala. Allah telah jadikan. Begitu pula wa naj'alahu ma'immah, dijadikan pemimpin, dijadikan pewaris bumi, itu karunia Allah Ta'ala. Definisi bagi kita sekarang hanya satu, bukan kita jadi pemimpin, bukan kita jadi pewaris bumi, tidak. Tapi apakah kita termasuk orang-orang yang tertindas atau tidak? Sekali lagi, tertindas dalam makna bukan berarti diam, tapi makna yang aktif, kemudian ditekan dan lain sebagainya. Apakah kita ini mustadafin atau bukan? Itu saja. Mustadafin adalah minnah. Mustadafin adalah nikmat yang berat, kalimat yang mungkin tidak berani kita ucapkan dalam doa-doa kita. Kayaknya mengucapkan itu konsekuensinya ini, kalau Tuhan kabulkan siap atau tidak, gitu. Berat kayaknya ini, gitu. Jadi berdoa supaya jadi mustadafin atau tidak? Hebat, sallallahu alaihi wasallam Muhammad luar biasa. Karena imam itu dihadirkan di antara orang-orang yang tertindas. Artinya para pengikut imam itu harus menjadi yang terbaik, yang tersukses, yang terhebat, sampai orang berusaha menekan mereka, gitu maksudnya. Dan kalau sudah banyak yang ditekan, yang ditindas, Allah Ta'ala hadirkan para imam itu. Kita harus berusaha sebaik yang kita mampu menjadi the best version of ourselves. Dan kalaupun ada yang hasud, iri dan sebagainya, Allah Ta'ala karuniakan ujian yang berat itu. Mungkin jalan tengahnya kita tidak minta jadi mustadafin. Kita minta Allah Ta'ala karuniakan pada kita kemampuan untuk beramal sebaik yang kita mampu. Kalau kemudian karena upaya kita itu ada orang yang menindas, menganiaya, tidak memberikan hak, maka Allah Ta'ala sedang menguji kita dengan minnah, dengan nikmat yang berat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam taru anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menundukkan apa yang di langit dan di bumi, menyempurnakan untukmu nikmat lahir dan batin. Jadi nikmat itu ada yang tampak dan ada yang tidak. Ya, nikmat batin seperti nikmat ruh, nikmat kerinduan. Pertanyaan beliau kalau dihubungkan dengan alladzina yu'minuna bil ghaib, sebagaimana sering kita bincangkan, mengapa al-ghaib yu'minuna bil ghaib menjadi ciri pertama orang yang bertakwa, dan mengapa yu'minuna bil ghaib tidak masuk ke dalam rukun iman kita, iman kepada yang gaib, padahal jelas-jelas disebut yang pertama. Dan apa definisi bil ghaib? Bukan ghaib, ya. Dan tidak mungkin, sekali lagi, yu'minuna bil ghaib itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Mengapa? Karena Allah Ta'ala alimul ghaibi wasyahadah, yang maha tahu yang gaib dan yang tampak. Jadi yu'min bil ghaib tidak dapat dinisbatkan kepada Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala alimul ghaib, begitu. Dan ini menjadi ciri pertama orang yang bertakwa. Dalam penafsiran mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam, al-ghaib di situ adalah juga pengertian ghaibah, ya, makna kegaiban Imam Zaman ajallahu ta'ala syarif. Dan itulah nikmat yang batin, yang sebetulnya zahiratan wa batinah ini bergantung kepada bagaimana kita menempatkan. Karena setiap nikmat, katakanlah dalam konsep paradoksal itu, seperti awal wal akhir, waz-zahir wal batin, itu tidak berarti dua kubu yang bertentangan dan berseberangan, satu titik ekstrim kanan, satu titik ekstrim kiri, tidak. Melainkan seperti ibarat sekali lagi dua sisi dari satu mata uang yang sama. Jadi awal adalah akhir, zahir adalah batin, gitu. Itu sebetulnya bukan bertentangan, melainkan satu nikmat yang sama, begitu.
Demikian akhina Ustaz Muhammad salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wajib wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi alamin wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.